Metal teman-teman. Ini hari sangat luar biasa ya kalau kita lihat indeks harga saham gabungan yang kembali terbang melanjutkan ya rally-nya dari minggu lalu sampai ke 6.300 tadi ya. Selama seminggu ini kita lihat indeks harga saham gabungan ini naik hampir 20%. Dari 5.300 sampai ke 6.300 itu sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa. Ya dimulai dari hari Rabu yang lalu ya ketika Dasko mengatakan bahwa saham-saham BUMN harus di buyback ya, dan itu terjadi rally lebih dari 7%. Kemudian sampai ini hari kalau kita jumlah totalnya dari 5.300 ke 6.300 itu saya rasa sekitar 20% ya. Nah begitu juga yang terjadi dengan rupiah menguat sangat dahsyat dari 18.000 hampir 18.200 dan sekarang berada pada posisi di bawah 17.800 ya, 17.775 kalau nggak salah ini hari. Dan tapi sempat juga tadi pagi 17.880 kalau nggak salah ya. Jadi spreadnya sangat luar biasa ya. Dan volatilitasnya kalau kita lihat itu juga mencurigakan dalam arti begini. Bukan mekanisme pasar tapi kayaknya BI melakukan intervensi yang sangat dahsyat all out untuk menjaga rupiah, menekan dolar ke bawah sebanyak-banyaknya sehingga memberikan kesan bahwa ekonomi kita baik-baik ya. Nah, tapi itu itu adalah memang terserah BI bagaimana mau melakukannya ya. Nah, di sudut lain kalau di pasar obligasi SRBI yieldnya berada pada level 7,57%. Ini padahal 1 tahun ya lebih tinggi daripada SBN yang 10 tahun yang yieldnya saya rasa masih sekitar 7,14 atau 7,2 ya. Berarti yang kita alami ini semacam inverted yield curve ya. Nah akibatnya saya juga bisa merasakan ada kemungkinan terjadi migrasi ya dari SBN ke SRBI, dan ini akan menjadi cost buat BI. Karena apa? Karena yang dilakukan BI adalah memberikan yield yang begitu tinggi 7,57%, tapi juga diberikan ongkos swap ya. Ongkos swap cuma 2,5%, yang mana kalau saya seorang investor asing saya membeli SRBI itu saya mendapatkan netto yield saya sekitar 7,57%, dikurangi ongkos swap 2,5%, maka saya mendapatkan yield dalam bentuk dolar ya, karena ini dolar lagi nih. Karena kalau swap itu kan sepertinya saya investor asing ya kan menjual dolar saya untuk membeli balik ya pada saat jatuh tempo ya 1 tahun. Jadi tetap saya mendapatkan dolar gitu loh ya. Nah ini netonya bisa 5,1%, sedangkan ongkos atau cost fundnya di Amerika sana treasury yield 1 tahun itu cuma 3,912%. Jadinya artinya apa? Di sini BI ingin mengundang dolar masuk ya, berbondong-bondong membeli SRBI ya, sehingga rupiah bisa menguat. Itu saya rasa apa yang ada di dalam benak BI ya. Tapi apakah itu akan terjadi? Saya curiga ya tidak gampang merayu dolar untuk masuk dengan memberikan extra yield sebesar 1,12% untuk 1 tahun ya. Paling yang bisa terjadi itu adalah investor-investor baik asing maupun lokal ya menjual SBN-nya dengan yield yang berada di bawah yieldnya SRBI tadi dan melakukan pembelian untuk SRBI gitu loh ya. Nah sehingga konsekuensinya nanti ya bisa-bisa yield curve atau yield daripada 10 tahun SBN itu juga naik ke atas 7,57% karena terjadi aksi migrasi dari SBN ke SRBI. Nah saya ramalkan lelang kemarin juga tanggal 9 Juni itu katanya sepi ya. Cuma sekitar coverage rasionya itu cuma sekitar 1,6 ya. Padahal sebelum Covid itu sempat berada di atas 5 lebih ya. Artinya apa? Peminat surat utang negara atau SBN itu semakin lama semakin susut ya. Nah ini bisa meningkatkan kupon yang harus diberikan kepada pemerintah kepada investor ya. Kalau umpamanya SRBI yang 1 tahun aja sudah memberikan 7,57%, bukan tidak mungkin ya SBN 10 tahun itu berada di atas 8% ya. Bukan tidak mungkin, itu mekanisme pasar bisa seperti itu. Nah konsekuensinya saya takutnya adalah
bahwa kalau SBN kuponnya misalnya pemerintah harus roll over ke utang-utang jatuh temponya SBN yang jatuh tempo dengan SBN yang baru ya dengan kupon di atas 8%, saya yakin debt service rasionya itu bisa meningkat ke arah 24% ya. Ini hitung-hitungan saya. Nah, artinya bahwa pemerintah menanggung beban ongkos bunga atau kupon itu sangat luar biasa tingginya. Sementara kita tahu ya bahwa keuangan pemerintah ini, fiscal condition kita ini tidak berada dalam kondisi baik-baik saja ya. Kita lihat bahwa defisit APBN di bulan lalu, bulan Mei itu sebesar 180T, itu saya belum tahu apakah 180T itu udah bersih dari restitusi pajak atau belum ya. Kalau belum berarti bisa aja lebih dari 180T karena harus ada yang dikembalikan kepada pembayar pajak. Nah, kabarnya atau mungkin juga bahwa restitusi ini ditunda sampai akhir tahun gitu loh ya. Nah, ini tentu membuat saya mengkhawatirkan akan defisit APBN kita yang katanya menurut pemerintah bisa dijaga di bawah 3%, menurut saya hampir tidak mungkin. Apalagi kalau memang bisnis itu lesu di kuartal kedua akibat tingginya dolar dan masih tingginya harga minyak. Memang yang menggembirakan adalah hari ini bahwa harga minyak drop sangat luar biasa ya. Ke 80 kalau nggak salah WTI crude ya, yang brandnya itu 83 ya. Akibat daripada apa? Akibat dari Trump itu melakukan perdamaian dengan Iran dan membuka blokadenya di Selat Hormuz. Tapi berapa lama saya tidak tahu, apakah juga harga minyak akan kembali ke bawah 80 atau ke pre-level ke 60, pre-war level ya, sebelum perang kan itu ada di 60 ya. Tapi yang jelas pemerintah Pertamina telah memutuskan untuk menaikkan harga Pertamax yang sangat dahsyat dari 12.000 ke 16.250, kenaikan yang luar biasa, 4.250 dalam bentuk nominalnya, dan dalam bentuk persentase ya tinggal dibagi aja, 4.250 dibagi 12.000 ya, mungkin sekitar 30% lebih gitu loh ya. Nah, dan lebih ya mengerikan lagi kalau ternyata nanti terjadi migrasi juga besar-besaran dari pengguna Pertamax menjadi pengguna Pertalite ya, karena diskrepansi harganya itu 6.250 antara Pertamax dan Pertalite itu sangat dahsyat loh ya. Jadi bukan mustahil bahwa mereka akan berbondong-bondong ya memburu Pertalite atau pindah ke Pertalite dari Pertamax. Nah, kalau ini terjadi ya, yang bisa kita bayangkan adalah seandainya pemerintah tetap mempertahankan suplainya untuk memenuhi demandnya, berarti nanti subsidinya membengkak ya, karena Pertalite itu masih disubsidi ya. Ini pun akan merongrong fiskal kondisi kita yang sekarang pada dasarnya juga tidak baik-baik saja ya. Kalau kita lihat defisitnya, dan ada kemungkinan juga akibat jor-joran di kuartal pertama pengeluarannya kalau nggak salah 1.300 triliun so much ya, sementara penerimaannya jauh di bawah itu ya, sehingga menghasilkan defisit 180T. Saya khawatir nanti pertumbuhan ekonomi kita akan slow down sangat parah sekali dan penerimaan pajak semakin turun ya. Nah, selebihnya teman-teman yang harus juga diperhitungkan adalah aksi-aksi daripada mahasiswa ini ya. Ini di mata asing juga tidak terlalu good ya untuk masuk ke Indonesia, karena ini menciptakan buat mereka harus hati-hati seandainya terjadi eskalasi daripada aksi-aksi ini. Bukan tidak mungkin buat mereka menyebabkan political instability ya. Mereka paling takut sekali gitu loh ya. Dan yang selebihnya harus juga diperhatikan teman-teman, tanggal 17 besok itu S&P kabarnya akan memberikan rating kepada kita ya, apakah memang dipenuhi syarat-syarat S&P untuk mempertahankan rating kita BBB, atau S&P berpendapat bahwa 90% daripada persyaratan saya tidak dipenuhi, maka saya downgrade rating Anda dari BBB menjadi BBB minus. Ini juga harus diperhatikan. Saya tidak tahu ya apa yang ada di atas mejanya S&P, tapi kalau melihat kondisi seperti sekarang, misalnya MBG itu memang akan diefisienkan ya dari 335 triliun, tapi masalahnya kembali lagi ya, efisiensi tadi cuma sangat sedikit sekali ya. Saya dapat kabar bahwa MBG akan dipertahankan budgetnya itu 274 triliun ya. Saya bisa salah ya. Mudah-mudahan ya jauh lebih rendah dari itu. Tentu ini akan memperkuat fiskal kita. Tapi kalau umpamanya tetap ya MBG harus dipertahankan dengan jumlah budget yang segitu besar 274T, waduh ini sangat berbahaya sekali ya. Sebab
Pak Kodari juga pernah bilang ya, kemarin bilang kalau nggak salah diwawancarai oleh wartawan bahwa Pak Presiden akan mempertahankan MBG. Biar bagaimana ini adalah kemauan Pak Presiden. Jadi kalau kita lihat mungkin Pak Presiden lebih prioritas ketimbang keinginan rakyat ya. Sebab aksi-aksi mahasiswa itu salah satunya yang paling bold adalah membatalkan atau membubarkan MBG ya. Sementara pemerintah ya, menurut kabar yang saya terima masih akan mempertahankan di sekitar 274T. Nah, padahal sesungguhnya ini program yang sama sekali bakar duit, dan S&P rating agencies tahu bahwa ini bakar duit. Ini bukan investasi seperti misalnya Anda membangun jalanan, Anda membangun airport, Anda membangun pelabuhan, Anda membangun tanggul ya kan, atau Anda membangun katakanlah pendidikan ya, sekolahan, research and development ya, kesehatan. Tidak. Ini adalah bakar uang yang menurut saya, kembali lagi saya sudah katakan dari tahun lalu, ini bakar uang yang gila-gilaan ratusan triliun jumlahnya. Sementara kita lihat kalau 274 triliun itu kita bangun infrastruktur, misalnya transportation system untuk mengurangi ongkos logistik kita yang paling tinggi di Asia, itu mungkin positif sentimennya ya. Tapi tidak, kalau memang benar besok keluar atau lusa keluar bahwa anggaran memang ditetapkan 274 triliun, saya khawatir market akan mengalami koreksi yang sangat dahsyat ya, baik stock market atau pasar saham kita maupun currency kita ya. Nah, saya mendapatkan catatan juga ya, kemarin itu saya baca satu artikel Meksiko itu di downgrade ratingnya oleh rating agencies Moody's and Fitch akibat daripada gambaran yang serupa seperti Indonesia, yaitu fiscal imbalances ya, ketimpangan fiskal yang sangat dahsyat, dan juga perusahaan gas and oilnya Pemex kalau nggak salah itu namanya, itu mengalami kesulitan keuangan yang sangat dahsyat sehingga di downgrade lah oleh rating agencies Moody's and Fitch ya. Nah, kita juga melihat di sini beberapa kali ya blackout dari PLN ya, yang menandakan mungkin bahwa juga PLN kaing-kaing dengan harga dolar yang sempat menembus 18.000, sedangkan dia di 16.500 saja. Menurut saya juga sudah kewalahan. Karena apa? Karena pembayarannya kepada independent power plant itu dalam bentuk dolar ya per kWh-nya, sementara pendapatannya dari rumah tangga dan dari industri itu dalam rupiah ya, terjadi mismatch currency ya. Nah, jangan sampai nanti blackout itu terjadi secara menyeluruh dan sistematis ya, sehingga mengurangi kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia dan juga mengurangi output daripada produk domestik bruto kita ya. Nah, jadi semua masih berupa renungan-renungan yang sifatnya bahwa outlook ekonomi kita tidak baik-baik saja ke depan ya. Dan juga keputusan Pertamina menaikkan Pertamax itu menandakan bahwa kita harus mengetatkan ikat pinggang ya dengan harga BBM ini ya, supaya juga Pertamina tidak terlalu kebobolan ya keuangannya ya. Tapi yang jelas PLN ini jangan sampai terjadi lagi blackout, sebab saya kaitkan, orang mengaitkannya blackout tersebut bukan masalah teknis, tapi karena dolar tinggi maka terkait dengan keadaan finansialnya PLN itu sendiri. Menurut saya teman-teman, sebagai katakanlah kata penutup dari saya, bukan kata penutup sih sebetulnya, sebagai ringkasan dari apa yang saya katakan tadi ya, masih ada ancaman ke depan, yaitu S&P belum mengeluarkannya, hari Rabu baru mengeluarkan ratingnya, dan 2 hari setelah itu MSCI baru juga akan mengeluarkan pendapatnya mengenai status market kita, apakah dipertahankan sebagai emerging market atau dipertimbangkan, artinya menunda ya pemberian status tadi, atau diturunkan menjadi frontier market. Saya belum tahu. Nah, tapi dari pasar saham kita tahu bahwa kenaikan indeks harga saham gabungan ini saya belum melihat asing jor-joran masuk sebagai barometer loh. Asing bukan kita tergantung dari asing, tapi setidaknya asing masuk itu sebagai barometer kepercayaan terhadap ekonomi kita dan sektor keuangan kita. Nah, teman-teman, untuk sebagai informasi saya ingin mengatakan bahwa saya tanggal 27-28 Juni ini akan mengadakan workshop ya, company valuation, yang bertempat di Hotel Tamarin ya. Karakter daripada workshop saya ini sangat praktis, praktikal, tidak berteori-teori. Setiap peserta harus membawa laptop dan kita bekerja dengan Excel dan real data
data, ya. Real data artinya apa? Kita membedah bukunya, laporan keuangan Telkom, Astra, Indofood secara praktis dengan metode-metode yang saya ajarkan di kelas gitu ya. Jadi Anda tidak dapatkan ini di bangku kuliah, ini praktis pengalaman saya selama 35 tahun di pasar modal saya tuangkan dalam bentuk workshop ini ya. Bagi mereka yang tertarik tentu bisa mendaftarkan dirinya dan tempat terbatas ya, cuma sekitar 20 orang saya menerima selama 2 hari penuh dari jam 8.30 atau jam 9 sampai jam 5 sore, Sabtu Minggu di Hotel Tamarin Jalan Wahid Hasim ya, dekat Sarinah itu dekat daerah apa sih namanya itu Gondang Dia ya, tidak jauh dari situ ya. Bagi mereka yang tertarik tentu bisa mendaftar di dalam kontak person yang ada di bawah podcast saya ini gitu. Untuk sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa sebagai summary daripada indeks harga saham gabungan yang naik luar biasa selama 1 minggu ini ya, hampir 20% ya, dan juga penguatan rupiah, saya masih berpendapat bearish ya, berpendapat bearish terhadap market, juga bearish terhadap rupiah karena intervensi saya lihat dari fluktuasinya 50 poin 100 poin naik, 50 poin 100 poin ke bawah, itu bukan market mechanism ya. Kalau market mechanism tuh biasanya cuma 2-3 poin ya, secara smooth mereka naik atau turun, tapi tidak jumping jack flash seperti ini. Itu saya yakin banget itu akibat BI melakukan intervensi yang all out. Jadi hati-hatilah ya, juga bagi mereka yang bermain saham ya, hati-hati dengan yang indeks yang tiba-tiba terbang dari 5.300 ke 6.300, sementara faktor fundamental ke depan saya masih melihat adanya harga-harga atau inflasi yang akan meningkat ya, karena harga minyak baru di pass through, mungkin semakin di pass through di bulan-bulan ini dan bulan yang akan datang ya, dan dolar juga tingginya ya, dari lapangan juga kita lihat harga beras, harga kebutuhan pokok itu mulai merangkak naik ya, termasuk tahu tempe karena kita masih impor ya. Jadi saya masih lihat ada tekanan terhadap ekonomi kita, dan seandainya kalau BI menaikkan kembali suku bunganya atau BI rate-nya, kabarnya dalam hari-hari ini akan menaikkan kembali untuk membela rupiah, saya khawatir yang akan kita terima adalah suatu backfire untuk ekonomi kita, suku bunga semakin tinggi, dan bukan tidak mungkin juga, bukan mustahil bunga yang semakin tinggi ini akan menekan harga-harga saham dan membuat indeks harga saham gabungan, seharusnya begitu ya mekanismenya di dalam tidaknya di dalam logika dan teori, tingginya suku bunga atau naiknya suku bunga itu sentimen buruk bagi harga saham-saham ya. Jadi saya pikir saya sudah menerangkan untuk hari ini apa yang saya harus terangkan. Saya sekali lagi tercengang dengan kenaikan indeks harga saham gabungan yang sangat dahsyat, 20% lebih atau sekitar 20% dalam 1 minggu, dan menguatnya rupiah akibat daripada intervensi baik oleh BI baik di pasar falas itu sendiri untuk menekan dolar, dan juga dengan memberikan yield RBI sebesar 7,57% ya. Jadi saya tidak terlalu optimis, saya bisa salah tentunya, tapi saya tidak terlalu optimis melihat outlook ke depan. Tadi yaitu mengenai kondisi fiskal kita. Memang ada yang menggembirakan. Yang menggembirakan adalah klarifikasi dari Doni Oskaria mengenai PT DSI ya. Kabarnya Doni menyatakan bahwa PT DSI ini tidak dijadikan sebagai suatu badan untuk membeli dari eksportir lantas menjualnya kepada importir ya, cuma sebagai oversight body ya, sebagai badan yang mengawasi ekspor sawit, batu bara dan ferro alloy itu ke luar negeri ya, sebagai komoditas kita lah ya, sebagai andalan ekspor kita. Ini tentu positif, kita harus akui bahwa ini positif ya. Jadi itu juga yang membuat market ini hari bergerak. Jadi perusahaan-perusahaan tambang mungkin juga naik ya, perusahaan sawit juga naik, yang jelas bank-bank itu naik luar biasa, mungkin juga tidak terlepas dari ucapan Doni Oskaria ini gitu loh ya. Di samping itu memang harga minyak drop sangat dahsyat sampai ke 80 WTI dan 83 ke Brent ya. Nah itu kilasan saya ini hari. Pesan saya adalah saya belum melihat ada perubahan fundamental ke depan, terutama terkait dengan fiscal condition kita.
dunia ya, masih sangat rapuh menurut saya karena MBG itu kabarnya masih mau dipertahankan dengan jumlah uang yang involved di dalam proyek itu sebesar 274 T. Mudah-mudahan ya berita saya ini salah dan pemerintah menurunkannya menjadi 50 T, itu berita yang sangat positif sekali dan indeks bisa balik lagi ke 7.000. Tapi kalau ternyata pemerintah bilang ya saya mempertahankan 274 triliun, sementara kita lihat juga belum ada kabar mengenai Koperasi Desa Merah Putih, ini adalah proyek-proyek yang bakar uang. Saya khawatir investor semakin skeptis terhadap negara kita, ya, terutama investor asing. Walaupun BI menaikkan suku bunga, saya juga khawatir mereka tidak akan tertarik karena risiko fiskal kita sangat tinggi, dan risiko fiskal yang tinggi itu sudah dibuktikan oleh Meksiko yang ratingnya di downgrade oleh Moody's and Fitch. Demikian ulasan saya ini hari, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya saya bisa meneruskan program ini, memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman. Ciao, salam metal, dan sampai ketemu lagi the next episode. Thank you.